dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Demikian bunyinya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, pada waktu dengar ini, kalau kita sedang mengalami hal yang luar biasa menurut kita, lalu dibilang, aduh itu mah biasa. Aduh, kita bilang, biasa apanya? Kita udah setengah mati kayak begini. Lalu di situ dikatakan bahwa tidak melebihi kekuatan kita. Kita rasanya, aduh Tuhan, udah gak kuat lagi. Begitu kan ya, saudara? Apa sih yang dimaksudkan di sini? Penting sekali ayat ini tidak dicabut dari konteks, ya. Kita perlu memahami apa yang sudah Tuhan bicarakan di sini. Dan di ayat 4 kan mereka dikata mereka semua minum minuman rohani yang sama. Jadi mereka memiliki pengalaman yang sama. Tapi lalu di situ dikatakan adalah seperti ini. Di ayat yang ke-6 ya, saya mulai baca itu. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Jadi orang-orang Israel ini dikatakan menginginkan hal-hal yang jahat yang telah mereka perbuat. Apa sih hal yang jahat yang telah mereka lakukan? Yaitu di situ dikatakan bahwa supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Ini yang mereka lakukan. Sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan. Lihat ya, mereka menyembah berhala, lalu berpesta pora pada saat melakukannya, bahkan melakukan perilaku seksual yang tidak senonoh, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, lalu dikatakan pada hari itu, ya, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut urat. Kalau saudara bandingkan dengan Bilangan, pasal yang ke-21, ayat yang ke-5, ini saudara, ini yang dikatakan orang-orang Israel ini kepada Allah dan Musa. Dikatakan lalu mereka berkata-kata melawan, perhatikan kata ini saudara, melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Luar biasa ini saudara ya, sikap mereka ini betapa kurang ajarnya di hadapan Tuhan. Dengan kata lain apa saudara? Mereka itu mempertanyakan keputusan Tuhan, mempertanyakan kasih setia Tuhan, mempertanyakan hikmat Tuhan dan pimpinan Tuhan selama ini. Nah, sekarang coba kita kembali ke ayat 13 ini. Saudara-saudara, perjalanan ke padang gurun, ya, dari Mesir ke padang gurun, pastilah banyak tantangannya. Namanya padang gurun, ya susah air lah, mananya juga di padang gurun, begitu kan ya, susah cari makanan, gitu kan? Itu adalah realita yang harus dihadapi. Nah ini saudara kaitannya dengan ayat yang ke-13 tadi. Pada waktu dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, itu berbicara tentang realita kehidupan yang memang tidak terelakkan oleh manusia setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi kita berhadapan di dunia ini, saudara ya, adalah ada saatnya ada sehat, ada saatnya kita sakit. Ada saatnya semua alam semesta ini berjalan dengan baik, ada saatnya terjadi bencana alam. Ada saatnya perjalanan hidup kita sukses, ada saatnya juga gagal. Ada saatnya hidup kita aman dan nyaman, tapi ada saatnya kita menghadapi malapetaka. Ada saatnya kita punya, ada saatnya kita tidak punya. Apa yang kita punya lalu terlepas dari kita. Ada saatnya kita bisa, ada saatnya kita tidak bisa. Ini semua adalah realita kehidupan setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Semua berjalan karena ulah manusia itu sendiri sehingga terjadi
ada yang tidak ideal, ada saat oke, ada saat tidak oke. Nah, ini saudara yang dimaksudkan dengan pencobaan biasa. Ini adalah realita yang tidak bisa kita hindari sebagai manusia yang hidup di tengah dunia setelah manusia jatuh ke dalam dosa.